Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik. Amin. Dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari pertama di minggu ini, Senin 3 April tahun 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini, percayalah. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita di sepanjang hari ini, mari kita kembali landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab. Satu hari satu pasal dari bacaan 21 hari bersama Yohanes. Dan hari ini kita hampir menyelesaikan pembacaan kitab Yohanes. Tepatnya di hari yang ke-20, maka kita akan membaca kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-31. Judul renungan kita hari ini, Yesus benar bangkit dari kematian. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Sidang jemaat Tuhan, kebangkitan Yesus pertama-tama diketahui oleh Maria Magdalena dan beberapa perempuan lain. Maria segera memberitahukan hal itu kepada dua murid yang ditemuinya, yaitu Petrus dan seorang murid lain. Mendapat kabar itu, murid itu segera berlari menuju makam Yesus, tetapi ia tidak masuk. Petrus yang baru tiba langsung masuk dan menemukan kain peluh Yesus tergulung dengan rapi di suatu tempat. Itulah yang membuat mereka percaya bahwa Yesus telah bangkit. Orang-orang Yahudi mendiskreditkan peristiwa kebangkitan Yesus. Mereka menganggap hal itu mustahil dan tidak masuk akal. Mereka menuduh adanya komplotan yang mencuri jenazah Yesus. Padahal buktinya ada pada makam Yesus itu sendiri. Sebenarnya kita hanya perlu mencermati petunjuk-petunjuk yang ditinggalkan. Ada satu detail kecil yang penting, yaitu kain peluh yang dipakai oleh Yesus. Sesuai tradisi pemakaman Yahudi di zaman itu, jenazah Yesus dibungkus dengan kain lampin, sedangkan bagian wajahnya ditutup dengan sehelai kain peluh. Seandainya jenazah Yesus dicuri orang, mustahil bungkusan lampin jenazah dibuka dan ditinggalkan utuh di lokasi kejadian. Tidak ada pencuri yang cukup waras mau melakukan hal itu, bukan? Lagi pula, pencuri tidak akan menyempatkan diri membuka kain peluh Yesus, menggulungnya dengan rapi, dan meletakkannya di suatu sudut. Kesimpulannya, Kristus sungguh bangkit. Amin. Ia tidak dicuri orang. Kebangkitannya benar-benar terjadi. Syukur atas kepekaan penulis Alkitab yang mencatat setiap detail dari peristiwa kebangkitan Yesus. Iman orang-orang Kristen pada setiap zaman semakin diteguhkan ketika menyelidikinya dengan baik. Sekarang tugas kita ialah memberitakan hal tersebut kepada orang-orang yang masih meragukan kebangkitannya. Dan tugas lain, kita berdoa agar makin banyak orang yang diyakinkan akan kebenaran kebangkitan Yesus. Kita sungguh bersuka cita lewat pembacaan kita hari ini. Karena dia bangkit, ada hari esok. Karena dia hidup, ada kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara dan saya. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat yang berhasil. Amin. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik atau saat ini sedang dalam pemulihan, dengarkanlah dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.